Saya akan sedikit menyampaikan mengenai latar belakang awal berdirinya Pondok Pesantren Al-Fatah di Pancur Betung ini, cabang Temurung. Ini cabang kalau seluruh Indonesia waktu itu, seluruh yang ada itu cabang yang ke-10. Ini berawal daripada jemaah-jemaah yang sedang bergerak pada waktu itu. Kalau pribadi saya sendiri itu di dalam kehidupan saya sejak mulai saya bujang. Saya dulu merantau ke Jakarta. Tamat sekolah itu saya merantau ke Jakarta. Di tahun 1983 sampai 1988, 5 tahun saya di Jakarta. Dan posisi di Jakarta sebenarnya dekat dengan markas dakwah di Masjid Jami Kebon Jeruk. Di markas dakwah itu Kebon Jeruk 12, saya di Kebon Jeruk 4. Jalan kaki aja bentar. Pada waktu itu kita belum tahu. Saya tahu, saya sering keliling naik sepeda balap itu. Orang-orang berjubah. Kebon Jeruk masih kecil, masih masjid yang bangunan orang Cina itu yang kecil itu masih. Ada makamnya di situ. Jadi dalam pribadi saya sendiri itu senantiasa saya ini, karena saya waktu bujang itu saya sering tidur di musola. Kalau sekarang bilangnya itikaf ya. Saya udah biasa itu tidur sama kawan di musola. Jadi tidur nggak di rumah, di musola. Jadi ketika saya di Jakarta itu saya dalam hati ini senantiasa berdoa kepada Allah kadang-kadang tuh, ya Allah, berikanlah aku pekerjaan yang aku bisa sholat tuh. Betul, sebenarnya ada waktu sholat. Tapi kadang-kadang aku tidak sholat kadang-kadang. Kadang sang sholat, kadang tidak. Ya Allah, kalau punya istri mungkin bisa mudah sholat, ada yang ngurusi. Punya istri menikah. Tapi juga masih kadang-kadang belum sholat. Allah. Kalau lagi dapat rezeki banyak sholat, kalau lagi susah tinggalkan sholat. Ya Allah, kalau punya kendaraan cepat urusan kita bisa sholat. Tahun itu tahun 87, 88 itu saya bisa beli motor. Waktu itu orang punya motor nggak sembarangan pilih-pilih itu. Tapi juga masih belum sholat. Ya kalau sempat sholat, kalau nggak sholat. Ya Allah, kalau punya rumah sendiri enak, tidak ngontrak, tidak ikut mertua orang tua. Allah kabulkan juga bisa buat rumah. Masih juga belum sholat. Allah. Yang secara istiqomah maksudnya. Sholat itu sholat beras, ngerkoper ngerwaras kata orang Jawa. Sholat beras. Dan suatu ketika adik saya nih yang di Jawa itu, dia lebih kenal dulu usaha dakwah daripada saya. Dia tahun 94 sudah kenal dakwah. Jadi saya sering perhatikan kalau main ke tempat saya sini, cara tidur, ada tidur. Ngapain kamu kon? Ini kalau Nabi kalau tidur begini, kalau makan begini. Baguslah kalau Mama Stu ikut usaha ini. Bahkan dia ngomong begini, Mas kalau ikut usaha dakwah ini, kalau di Jawa namanya bukan dakwah, huruj. Ya, huruj bisa bilang, huruj dia bilang. Dia huruj 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Dan kemudian dia ngomong, Mas, kalau ikut usaha ini pokoknya gak kepingin dunia pokoknya. Akhirat tuh. Tambah gak semangat saya. Allah. Kok saya mau kaya kok, masa malah gak pengen dunia gitu. Gak setuju saya dia ngomong begitu tuh. Tapi saya diem. Kemudian tahun 98 itu datanglah jamaah dari Magelang, dari Payaman. Dia keluarnya di Sungai Gelam di Jambi. Nah di antara jamaah itu ada saudara saya, orang 7 mereka. Namanya Pak Mokhtar, orang Magelang, orang Kerincing. Pak Mulisun, mananya Pak Mulisun. Kemudian ketika 1 bulan lebih itu masih ada waktu 1 minggu lagi.
Maka mereka bermusyawarah, bagaimana kalau sisa waktunya kita habiskan di Betung, di sana ada keluarga saya. Musyawarah jemaah setuju. Datanglah ke Betung, ke Kampung Sawah. Saya dulu masih tinggal di Kampung Sawah. Sampai di Kampung Sawah. Dan mereka membuat usuli khususi silaturahmi gitu. Kita masalah agama. Ya karena sudah keluarga, ya kita senang aja kan. Oh ini kayak yang dikerjakan adik saya dulu ini. Nah, saya udah di sini. Sudah sekarang ada tinggal di Kampung 1 di rumah panggung waktu itu di situ. Yang dibuat Bang Mega itu dulu saya tinggal situ. Maka ini cerita, dia ngajak Mas Arif kita ikut itikaf 3 hari ini. Ini itikaf. Di dalam hati saya bersolat, puasa. Ntar kalau ada rezeki nak pergi haji, apalagi yang kurang gitu. Apalagi yang kurang. Pokoknya walaupun saya ngomong agama sampai besok pagi, kalau Mas Arif ini belum ikut, ini belum paham katanya. Oh begitu ya. Waktu itu saya lagi nunggu toko. Terasa berat rasanya ninggalkan toko itu. Masa. Oh, betul. Tapi dia ngomong terus. Dia menunjukkan bahwa dia ini dalam menyampaikannya itu tidak ada embel-embel. Ini orang tidak diundang datang ke sini. Ini pasti orang lurus dalam hati saya. Oke lah saya besok ikut lah katanya. Dia senang kan? Ya ada respon ini. Dia orang 7. Kemudian ketika besok pagi dia datang lagi. Mas Arif, ayo berangkat ini. Sekarang? Iya sekarang. Waduh, gimana? Kalau nanti sore aja saya nyusul. Sampai gitu lagi saya. Nawar. Nanti sore aja susul-sulan. Saya lagi nunggu toko kan. Udah berat ninggal ke pelangganan selama mau. Allah. Enggak Mas, soalnya ini sebelum berangkat kan ada nasihat-nasihat. Penhidayah rupanya maksudnya. Ya, Masya Allah. Iya, nanti berangkatnya bareng gitu, sama-sama gitu. Ya sudah. Saya ambil baju, ambil tas, masukkan seadanya, kresek malah saya ambil. Allah. Nah, berangkat sekarang kan ya. Berangkatlah. Nah, Amir itu senang sekali saya berangkat itu. Dia orang 7, dapat atas kita orang 7, orang 14. Itu awal dakwah di Betung. Tapi sebelum itu mungkin ya para sahabat dulu sudah dakwah juga ke sini. Ini yang kita cerita di era ini kan. Yeah. Tahun berapa? Tahun 98. Tahun 98 itu awal-awal bulan Maret Pas reformasi. Iya. Kita keluarnya dari Kampung Sawah ke SUT sana, Masjid Al Hidayah. Dengan namanya Hidayah. Masjid pertama itu, Ji. Ya, Masjid Haji Setu itu mantunya Pak Kiai Maksum itu. Situ satu hari. Masih seperti biasa. 2 hari. Malam-malam kok orang pada habis sholat pada nangis. Dulu tuh keluar 3 hari nangis sudah malam doa. Tapi saya sebagai pendatang baru nih nggak tahu. Kok pakai nangis-nangis segala gitu. Ketika pagi musyawarah, laporan, ketemu ini, mulailah masuk. Ketika hari ketiga, malam ketiga, ini saya pun menangis, nggak terputus lagi banyak mata. Allahu Akbar. Jadi nangis tahajud itu, sholat tahajud itu bisa nangis tumpah air mata itu. Teringat dosa kepada Allah yang selama salah paham, sudah sholat tapi sholatnya kadang masih bolong-bolong. Dari segi waktunya, caranya sholat sendiri di rumah. Allah. Kemudian waktunya kadang-kadang sholat subuh jam 6. Iya kan? Begitu. Kadang sholat zuhur ya dekat sama asar. Begitulah kita sudah merasa. Baik begitu malam itu teringat dosa kepada Allah, dosa kepada orang tua, Allah, dosa kepada teman-teman. Semuanya teringat semua. Jadi kayak memori itu hilas balik itu ke belakang. Itu namanya sholat, Masya Allah. Sudah pagi-pagi hari ketiga ini kita mau nyambung lagi.
terus tapi jemaah ini ada kurang kesiapan, akhirnya jemaahnya putus balik ke Magelang. Tapi sebelum balik saya diajak dulu ke ini, ke Al-Burhan. Ada nanti kalau mau keluar 4 bulan 40 hari nanti ya apa deh. Masya Allah. Ini cucu saya yang live and share nih. Live and share, Masya Allah, tabarakallah. Mana katanya kamu? Ah, ini adalah cucu Yai. Masya Allah. Coklat ya? Walaupun kecil, ahli sosial media, like and share katanya. Masya Allah, sangat lucu sekali. Ini kalau punya Masya Allah, makanan, tabarakallah. itu dari saya. Allah. Walaupun satu dipatah jadi 2. Ini Masya lah Allah. Kayak Mbak Haji ya? I love you Mbak Haji. Allah. Nah kemudian saya dikenalkan dengan Al-Burhan. Di Mas Arif kalau malam Jumat sini ramai. Ya. Tapi waktu itu hari Selasa itu sepi. Di Al-Burhan itu tahun 98 itu sepi. Akhirnya mereka pulang ke Magelang. Malah hari Kamis saya ke Al-Burhan. Oh gitu. Dia mau rame, ada ceramah dan semangat kita kan. Habis itu Jumat depannya lagi saya mengajak kawan saja, 1 orang 2 orang waktu itu. Terus tambah banyak. Ya, sehingga ada satu alim ulama di sinilah dan dia ini penasaran, ini kenapa nih warga ini sebagian kalau malam Jumat kepada hilang kemana, nggak ikut yasinan. Kan kampung ini kan yasinan malam Jumat, ya kan? Maka ditanya ipar saya, Wardi, kamu nih kemana malam Jumat? Ini Pak Yai kami ini, yang tanya Pak Yai yang tanya, Pak Yai Bahrudin, almarhum, itu guru saya itu. Masya Allah. Betul, satu-satunya guru yang dia bertanggung jawab. Kami, Pak Roizin, Pak Narto, Pak Wahyuno itu masih hidup semuanya. Iya. Yang dia mengatakan kamu tuh murid saya. Saya tanggung jawab dunia akhirat sampai begitu. Allah. Ada nggak orang tanggung jawab dunia akhirat? Ada, tapi jarang Yai. Jarang kan? Jarang sekali. Ya, karena ya kemudian Pak Yai itu kan curiga sama saya itu. Kenapa sih Arif ini kalau ini? Maka saya didatangi. Karena sebelumnya tanya ipar saya, kamu kalau malam Jumat kemana? Ke Palembang. Ngapain ke Palembang? Ya ibadah Pak Yai, sholat, terus ada ceramah-ceramah gitu. Tapi itu Pak Yai, kalau sholat subuhnya 3 rakaat, hah? 3 rakaat? Ya karena adik saya juga nggak tahu tentang surat as-sajadah, itu tilawah dia nggak tahu kan? Datangilah saya. Enggak, aku nih kesini udah dulu sama kamu ya, sebagai santrinya saya kan. Iya. Jadi orang-orang ini malam Jumat hilang terus kok bawa kemana? Ke Palembang Pak Yai. Ngapain ke Palembang? Ya, pengajian. Masya Allah. Tausiah. Sungguh terharu, Masya Allah. Enggak, saya tanya itu kok subuhnya 3 rakaat itu dari mana itu? Oh benar itu? Bukan Pak Yai, bukan 3 rakaat. Sujudnya aja yang nggak kali karena yang dibaca surat as-sajadah gitu saya bilang gitu. Waktu juga saya karbon baru gitu, jadi nyari buka Quran ini harus itu nggak ketemu gitu. Sampai Pak Yai itu awas ya, pokoknya kalau ini sesat, awas kamu katanya. Iya. Kalau ini sesat, saya dulu paling kamu kan. Begitu. Mas, Sebenarnya sifatnya bagus. perhatiin. Nah, ketika agama ini apa berbeda, itu tanggap seorang kiai bagus kan, saya akui bener itu. Iya. Saya betulkan itu, peduli gitu. Nah, sudah singkat cerita, habis itu saya berangkat ke Thailand. Saya paspor, saya berangkat ke Thailand tahun 99 dah. Saya ke Thailand keluar 40 hari pertama itu. Pulang tambah jos. Sementara itu di mobil ini tuh saya pancung itu tuh. Apa dia dunia. Saya nggak peduli bawa pistol lah apa. Rasa itu memang lain memang. Power dia tuh. Nah, sudah pulang dari Thailand 40 hari. Saya langsung berangkat lagi. Kata Pak itu, saya akan ke markas.
di markas Al-Quran ini tanya sama Pak Haji Nasir, Bapak dari mana? Dari Betung Pak. Kok tahu Al-Quran dari mana? Tempo hari ada jemaah dari Magelang, apa namanya, keluar di sini. Nah, kok ada jemaah dari Magelang kita nggak tahu katanya. Allah. Memang nggak tahu karena rutenya ke Jambi, sudah di Betung sini. Jalan-jalan. Sebelum balik saya dikenalkan dengan Al-Quran. Tadi ikromi makan sama kapal kambing itu di Al-Quran sebagai orang baru. Nah, kemudian tahun 99 juga saya Pak Arif ini kayaknya mau nasib ini berangkat ke IPB gitu ya. Apa IPB? Ke India, Pakistan, Bangladesh. Oh ya, saya udah punya paspor. 2 bulan pulang dari Thailand saya langsung berangkat ke IPB. Allah. Waktu itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Saya dapat nasihat, ada sebuah hadis walaupun dikatakan hadis doif tapi bagus untuk amal. Barang siapa yang meninggalkan kesenangannya, meninggalkan 2 hari raya Idul Fitri itu tidak di rumah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan dapat undangan dari Rasulullah SAW ketika akan dinikahkan dengan Siti Aisyah. Allah. Bukan Siti Aisyah, Siti Aisyah memang istrinya. Siti Aisyah siapa? Istrinya Fir'aun. Dia benar suci. Jadi sebagaimana di dunia orang yang punya gawe acara yang diundang orang yang dikenal saja. Allah. Dan begitulah nanti ketika di surga nanti Nabi kita akan dinikahkan dengan Siti Aisyah. Yang diundang-undang adalah orang-orang yang sanggup meninggalkan 2 hari raya Idul Fitri itu tadi tidak di rumah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satal banget termasuk kesempatan ini berangkat saya. Pas mau berangkat apalagi ini. Adik saya itu Pak Solodendung itu mbak mobil saya kecelakaan, orang ratu panjang meninggal dunia. Bekal yang anak untuk ke India ini akhirnya untuk ngurusi itu. Saya lagi bawa jemaah India waktu itu. Lihat. Itu Presiden nomor orang meninggal dunia katanya. Saya pulang sebentar, udah lama sekali di depan ruko saya itu. Ayah duit yang 8 juta itu untuk tak pakai ke India waktu itu untuk beli itu. Allah. Habis itu saya kemalingan. Itu barang di toko tuh habis Pak. Ini maling itu bukan pakai kantong asoi, pakai mobil. Allah. Tahun itu 99. Kalau dibeli ke Innova kita dapat 2 waktu itu. Habis itu ujian saya mau berangkat ke India. Duit yang tak pakai sudah habis. Dipakai untuk ngurusi yang kecelakaan itu. Ini kemalingan lagi. Saya tanya sama paman saya yang di Palembang yang pegawai PU, Mbak Dad itu. Kamu nih mau keluar negeri? Iya Mbak. Gimana nih? Di rumah lagi nggak aman, banyak maling. Masih mau berangkat? Maka nambah. Udahlah. Waktu itu iman saya lagi semangat. Sesuatu yang hilang dari diri saya itu ketanggap bukan punya saya. Itu prinsip. Iya prinsip itu tuh. Ya mungkin halal menurut saya, mungkin cara Allah akan membuang apa nanti harta saya tidak sokeh menurut Allah barangkali. Tetapi nanti yang menzalimi saya nanti ketemu di akhirat. Dalam hati seperti itu keyakinan. Dia akan bayar juga, akan ganti juga nanti. Itu prinsip seperti itu. Berangkat siapa? Dilalah itu mau berangkat tidak ada orang bayar utang. Udah lama utang tuh siapa lupa. Mas Arif minta maaf, ini saya baru ada duit sekarang, ada duit 4 juta. Masya Allah, alhamdulillah. Siapa yang menggerakkan itu kita mau tetap mau berangkat? Masya Allah. Apa ke PIBB dulu cuma 8 juta, dolar masih 2.500 1 dolar. 1 dolar. Singkat cerita saya berangkat bulan Ramadan, ikut di istimewa di Pattaya di Thailand. Dari Thailand ke Bangkok, kemudian ke Nijamuddin di Delhi. Keluarnya 5,5 bulan. Iya, Pakistan, Bangladesh komplit. Kemudian, kalau itu daripada cerita Al-Fatah tadi, pulang dari Pakistan itu, saya punya prinsip harus buat pesantren. Masya Allah. Wih, dapat ilham dari luar negeri. Saya harus buat pesantren. Tapi pesantren yang bagaimana? Pesantren yang metode dakwah.
saya sudah melihat di Rewin di Pakistan itu, sudah di Bangladesh, di India itu. Jadi pondok pesantren yang metode dakwah itu yang mana santrinya dikeluarkan furuj 1 hari, termasuk juga kita bina orang-orang tuanya. Itu beri saya. Kalau mohon maaf, kalau sekedar pesantren ya tinggal bantu aja pesantren yang ada aja sudah. Kalau saya ada kelebihan gitu. Tapi waktu itu tidak, saya harus punya pesantren yang metode dakwah. Itu mengawali. Nah, kemudian tahun 2000 saya pulang dari Pakistan itu, saya mulai cari tanah. Nyari tanah itu sebetung ini, kecamatan Betung itu sampai 7 tempat. Bukan mudah, bukan langsung di sini. Bapak cepat. Pokoknya singkat-singkat sampai 7 tempat. Terakhir kok malah di sini nih. Yang sekarang ini kita ini. Yang mana kita tahu di sini dulu, masya Allah orang ya, ceritanya begitu kan. Ngerti kan? Jangankan malam hari, siang aja mau segan mau lewat Pancur ini. Terkenal. Saya mendatangkan alat berat aja dari Palembang, ramah. Mana Pak? Di Pancur masuk dikit. Enggak. Sampai mah itu dulu. Lalang. Tapi kenapa Allah tunjukkan di sini? Pak Yudi B seperti kenapa nak di situ nih ya? Paling banyak. Tapi tidak tahu Allah tuh gerakan kita di sini. Nah, bolehlah saya ketika di sini saya beli tanah mulai diratakan 1 hektar aja itu yang pondok putra sekarang. Tapi saya sowan-sowan ke Temboro tahun 2001, anak saya itu tamat sekolah yang perempuan istrinya Ustaz Soleh sekarang itu saya pondokkan dari 2001 ke Temboro. Nah di Temboro itulah saya langsung bertanya sama teman-teman di sana itu, Pak Jamaluddin kawan saya dari Palembang juga, Pak Jamal kalau mau sowan kayak gimana caranya? Oh caranya gini Pak, berarti kan sowan sudah nampel itu. Sudah nampel. Ini insya Allah rumahnya sudah nampel ini. Namanya sudah dibuat itu, nanti depan ada sudah nampel ya. Nanti kalau sudah sowan semua, mari belakangan. Belakangan salamannya. Habis itulah nanti disampaikan hajatnya. Jadi itu kupraktekan. Jadi saya salaman belakangan, kemudian ditanya, apalagi ini kata. Bertanya dari mana Pak Yai kan? Saya dari Palembang Pak Yai. Ada hajat yang mau saya sampaikan. Saya ingin buat tempat ngaji anak-anak, buat pesantren Pak Yai ini. Baik. Di Pak Arif nih mau buat pesantren ini keluarganya ada yang ulama. Pak Sirah Pak Yai pasti tahu saya bukan ulama gitu kan. Saya teliti, saya lihat dari keturunan ayah sampai kakek nggak ada yang ulama. Dari ibu juga rata-rata pegawai negeri. Saya katakan belum ada Pak Yai ini. Anaknya ada yang mondok di sini, ada yang mondok, bukan di sini, ada yang mondok. Ada Pak Yai di sini. Itu baru masuk itu, anakmu baru masuk. 2001 itu. Udah buatkan dakwah. Disuruh muatkan dakwah. Sambil dipikirkan fasilitasnya gitu. Sudah itu yang gue buat. Pertama buat masjid di sini ini 2x3. Bapak bisa bayangkan ini dia 4x4 ini. Ini lebih kecil lagi 2x3. Kalau 1 orang 7, imam sama makmumnya 3 orang, jadi 6, 7 sama imam. Nah, Pak Sotik yang dulu awal di sini. Ingat Pak Sotik ya? Nah, sudah itu soal lagi ke Temboro, aja dikirim jemaah-jemaah ke sini, dikirim imaman ke sini tahun 2005 itu. Masya Allah. Sholat 1 juz taraweh itu pertama kali 2005. Terasa asing itu di sini. 1 juz itu 2005. Alhamdulillah sampai sekarang kan? Iya, alhamdulillah. Terus akhirnya sampai 2006, 2007 saya di Lampakot. Setelah ada sarana, ada asrama, ada musola 6x6 yang sebelah sana. Ini masjid belum ada. Arif gimana? Ini pondoknya mau cabang,
atau mau alumni. Kalau alumni nanti ya dikirim ustaz-ustaz dari sini yang sudah selesai. Tapi diatur sendiri nanti alumni. Tapi kalau mau cabang itu surat tanahnya diserahkan ke sini, diamankan di sini. Nanti kita kirim ustaz ke sana. Untuk program nanti muhajirin, satu-satu yang dikirim itu namanya muhajirin. Dan Pak Arif sama kawan bagian ngurus keperluan fasilitas sarana. Pak Arif pulang dulu ke Palembang, nanti bicarakan sama teman-teman, nanti kalau sudah clear nanti bawa ke sini lagi, kata Pak Yai. Roma Yuziro dulu tahun 2006-2007 itu. Saya di situ langsung saya jawab, Pak Yai, saya mau cabang saja. Di situ saya nggak pulang lagi ke Palembang, di situ pun saya jawab. Kenapa? Kita merasa kita bukan ahlinya. Kita serahkan kepada ahlinya. Gitu. Yang kedua, ya memang mohon maaf dari awal saya ritis sendiri, makanya saya langsung bilang begitu daripada bolak-balik. Awalnya begitu. Ya sudah. Saya disiapkan Ustadz untuk dikirim ke sini 3 orang waktu itu. Termasuk Ustadz siapa yang di Ustadz ini nah yang di Karangin dah. Itu kan mau di sini dulu. Itu, Agus Salim. Ustadz Agus Salim. Terus mau dikirim ke sini. Jadi Ustadz belum ada, santri sudah ada Pak di sini. Santri pertama yaitu si Komarudin itu, anaknya Pak orang Blitar nih. Pak Anwar Yasin. Itulah awal pondok Al-Fatah. Program 2007. Terus bertahap akhirnya kita buat masjid ini. Buat masjid pertama kawan-kawan mengusulkan, usah besar, masih sepi, tanahnya luas gitu kan. Ya 8 aja, 10 ke 10. Karena saya udah lihat Pakistan, lihat ini buat masjid sampai 25 hektar gitu kan. Enggak, saya mau buat masjid 25 kan 25. Itulah. Jadi maksudnya walaupun lama jadi, tapi nanti kalau ada acara-acara, betul kan? Sekarang nanti kalau acara kurang tempat kita kan? Allah. Nah itu. Subhanallah. Kemudian terus dakwah berkembang. 2011 kita diputuh oleh Mas Syekh kita di Nizamuddin di India sana, Maulana Sa'ad. Masjid kita, pondok kita jadi markas dakwah di 2 kabupaten. Nangis tadinya Nizamuddin Pak. Saya mewakili dari ini. Kita bawa datanya dari sini, ngajukan supaya masjid kita jadi markas itu. Sampai di India saya nangis sujud syukur kepada Allah SWT. 2011. Ya alhamdulillah sampai sekarang itulah sedikit 10 menit cerita mengenai Al-Fatah cabang ke-10 waktu itu. Nah, sekarang cabang Temboro sudah ada 305. Itu sebelum Ramadan, mungkin sekarang ada tambahan lagi. Dan cabang beliau ini sampai ke mancanegara. Ada di Malaysia, ada 3 cabang, dari Kamboja, santrinya dari Palestina, dari seluruh dunia ada. Amerika juga ada teman saya nih. Santri dari Amerika juga ada ini. Nah itulah. Jadi maksudnya apa? Kita ceritakan ini kita ngambil barokahnya. Kemudian beberapa tahun kemarin itu keluarga saya yang dari saya ini dari Jawa kan datang ke sini, ingat gak? Satu bis itu. Ketika sampai sini, rata-rata kan keluarga saya yang dari ibu ini kan PNS, ada pejabat, ada PNS itu. Datang ke sini itu mereka mengatakan, dia kan panggil saya kakak karena ibu saya paling tua. Mas Arif ini kan, masya Allah dia senang di sini kan, dan suasana pesantren, suasana keluarga di sini. Sebetulnya eyang-eyang kita ini dulu orang soleh Pak Man, Mas. Siapa kata saya? Allah. Kalau jenengan mau ketemu harus datang ke Jawa, ketemu orang yang menulis silsilah tentang keluarga kita. Mumpung masih hidup, baguslah ke sana. Sehingga bulan 10 kemarin, 2024 kemarin, saya nyempatkan diri itu. Datang ke Wonosobo, saya asal dari Wonosobo, negeri Sabak. Yang punya Ratu Belkis. Saya
dipertemukan dengan seseorang sesepuh situ yang paling sepuh sekarang ini. Dan saya tanya tentang silsilah keluarga saya, kemudian ada kaitan dengan pondok pesantren ini. Allah. Ketika Pak Yai dulu tanya, Pak Arif membuat pesantren ini, apa keluarganya ada ulama? Karena saya tidak paham waktu itu. Saya benar belum ada, nggak ada gitu. Maka ketika saya sowan kemarin ke Wonosobo itu, jumpa dengan orang itu, maka betul disilsilahkan. Ini mamak kamu tuh orang tuanya ini, namanya Mbah Marto. Mbah Marto punya orang tua, namanya Mbah Hasan. Mbah Hasan punya orang tua, namanya Mbah Tikromo. Mbah Tikromo punya orang tua lagi, namanya Mbah Braja. Nah sampai situ mentok. Jadi kalau kita urut dari cucu saya tadi yang di sini tadi, itu 8 generasi. Allah. Nah zaman orang Pat ini ada yang hafal sampai 8 generasi sekarang? Ada? Belum ada. Paling mentok berapa? 4 sampai 5 ya. 4 sampai 5 kan? Wow. Ayah, kakeknya, Ya, paling kakeknya lagi. kakeknya lagi. Ini alhamdulillah saya sudah 8 generasi sekarang. Allah. Kemudian ceritakan bahwa Mbah Braja punya anak namanya Mbah Tikromo. Mbah Tikromo inilah yang dulu pernah ngaji bareng dengan guru kita Nahdlatul Ulama yaitu Syekh Hasyim Asy'ari. Oh. Jadi saya betul-betul sekarang buktinya Pak, bukti bahwa kakek saya itu pernah ngaji bareng sama Syekh Hasyim Asy'ari itu. Dia mondoknya dengan Syekh Khalil Bangkalan. Allah. Benar itu gurunya itu. Iya gurunya. Nah, itu era sebelum merdeka, masih zaman penjajahan Belanda. Kemudian sejarah bukti fisiknya diantaranya kitabnya masih ada. Ada saya moto itu kitab yang zaman beliau ngaji itu masih tulis tangan Arabnya. Itu satu kitab itu lengkap itu ya, ada doa-doa, ada fikih, ada tauhid, situ semuanya lengkap situ. Zaman dulu tulis tangan, masih ada, masih terjaga kita, tapi sudah lusuh sekali. Sempat kemarin mau saya bawa lah. Gimana Pak kalau ini kitab saya bawa ke Palembang, saya ada pesantren di sana biar untuk apa namanya ya kenal apa? Oh jangan katanya. Ini mau mindahkan aja harus puasa 40 hari kok, Pak. Masya Allah. Kemudian yang kedua, punya santri. Mbah saya itu punya santri yang tersebut kemarin 2 orang saja. Itu Mbah Darjat sama Mbah Paila namanya. Santri ini. Satu Mbah Darjat ini pernah jadi Bupati Wonosobo tahun 65, tahun 60-an. Kemudian bukti yang ketiga adalah tempatnya, di pada altar semacam itu. Zaman dulu kan bukan pesantren kayak gini ya. Iya. Sekedar ada tempat batu-batu gitu di pinggir sungai atau di gunung itu. Itu tempat mereka ngaji di situ. Masih ada, cuma kita nggak sampai karena nggak jauh. Dan bukti yang lain, bukti karomah. Karomah itu ya satu anugerah yang Allah berikan pada tidak semua orang. Iya. Dan semua orang yang diberikan karomah itu. Nah diantaranya ya kalau Mbah Haji ini mau, Mbah Kiai itu mau Jumatan sholat, mungkin Mbah bawa ke masjid, terus disini duluan lah gitu kita bilang kan. Kakek waktu sampai masjid, Mbah itu sudah di masjid. Dalam autobiografi Syekh Khalil Bangkalan, saya punya bukunya itu kan Mbah Khalil Bangkalan kan sering sholat Jumat di Mekah. Ada bukunya saya kalau mau baca boleh. Beliau sering sholat Jumat di Mekah. Tapi habis Jumat sudah ada di Madura lagi. Nah, ini jangan dipahami bahasa kita. Kalau bahasa kita ini nggak masuk akal. Sama seperti Nabi Isra Mi'raj begitu. Masa semalam? Tapi orang yang beriman yakin kan begitu. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, kemudian saya kemarin sempat ziarah juga ke makamnya itu. Makamnya biasa saja gitu, ke tangan, nggak mau dibukar-bukar dia, nggak mau. Itulah salah satu, maka saya jadi pelong kemarin. Ini saya kaitkan dengan pertanyaan Pak Yai ketika saya membuat pesantren. Berarti di belakang kita, di balik kita ini ada orang baik lah ya. Iya betul. Orang-orang soleh.
sehingga menjadikan kita mungkin Allah gunakan untuk perkara kebaikan juga. Jadi jangan serta-merta merasa kita yang punya, kita yang bangun, tidak. Jadi semua atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekelumit cerita mengenai Al-Fatah. Ada doa nenek moyang kita ya. Ada pasti itu. Jaga itu. Pasti di situ. Terharu aja dengan ini. Terharu saya dengan. Baru kali ini kan dengan bagan. Jadi memang perlu saya sampaikan kan. Dan ceritanya juga pernah saya sampaikan dengan Pak Ibet waktu di sini. Saya sampaikan dengan beliau dan beliau senang. Nanti sudah terjawab pertanyaan Pak Yai ketika saya mau mendirikan pesantren dengan ketika saya telusuri silsilah itu. Berarti Pak Yai itu sudah nebak kan, memang ada keturunan dari ulama. Ya memang di Tembor sendiri ada pelajaran namanya pelajaran silsilah itu. Pak Yai kita, Pak Ibet, sekeluarga besar itu sama Romawi dan Imam itu terus sampai ke Sunan Ampel, sampai ke Rasulullah dia ada. Beliau nasabnya sudah jelas itu sudah terus. Kalau kita kan nggak jelas. Baru tadi 8 generasi. Ya jelas Nabi Adam silsilah kita kan. Itu jelas. Jadi ini penting karena di pesantren diajarkan mengenai pelajaran silsilah. Kalau kita cari ada satu itu yang bisa menjelaskan orang tua kita siapa, orang tua kita siapa, terus itu. Tidak dicoba. Maka saya di sini di pondok ini saya juga berusaha sini saya rapatkan keluarga setiap setengah bulan sekali yasinan sekaligus pertemuan keluarga. Ini supaya ini apa? Supaya di antara keluarga kita ini jadi rapat itu semangat gitu. Nah, sampai anaknya ini nggak tahu, anak ini nggak tahu. Kan sekarang kan begitu sekarang. Betul. Dengan metode ini kita merapatkan keluarga. Semoga Allah SWT ya. Insyaallah. Kita terharu juga. Allahu Akbar. Ini semoga sudah Allah terima jelasnya, semoga Allah terima. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ini Siapa sudah yang paling mulia kita nggak tahu itu. Allah. Itu Allah SWT. Ini sedikit ya kebenaran ada pemirsa kita kurang lebih 1100 like di pagi ini. Untuk penerimaan santri bagaimana ya bisa dijelaskan terkait pondok? Penerimaan santri sini tidak dibatasi umur, cuman biasanya standarnya ya tamat SD lah. Karena tamat SD itu, tamat SMP juga terima, SMA juga terima, yang pernah kuliah juga terima. Kalau tamat SD itu standarnya itu dia anak-anak sudah lewat, remaja belum. Walaupun sekarang tahu sendirilah pengaruhnya dengan teknologi sekarang nih, HP segala baru. Mekanisme yang mana maksudnya? Syarat pendaftaran. Oh langsung temu aja ke kantor dengan bagian yayasan, kantor yayasan nanti. Bisa ada prosedur. diantar sama orang tuanya gitu. Mudahlah, pondok ini mudah dan satu kehormatan dari Allah SWT untuk kita kalau anak kita mau ngaji, mau mondok itu. Satu anugerah yang tidak bisa dinilai dengan apapun, harta kita sekalipun. Harta kita sebenarnya kita punya anak mau ngaji, Benar ya. mau belajar ilmunya Rasulullah SAW. Itulah aset kita. Yang lain kita nggak tahu milik siapa gitu. Mobil, rumah, bahkan istri pun kita nggak tahu. Tapi anak mau ngaji, meneruskan ilmu Rasul ini merupakan. Nah, kemudian mondok ini, ya menurut saya pertama tuh betah, yang kedua taat sama guru itu aja. Masalah pinter tuh ya hal belakangan lah. Ada orang pinter jenius itu ya. Yang penting betah dulu, taat dulu sampai selesai. Itu. Sekarang kita hitungan boleh mana yang jelas, mana yang tidak jelas. Memang dunia ini nggak ada yang jelas, tapi sebab ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Ya. Kalau anak kita nih SD, SMP, SMA, kuliah, jamin nggak anak sampai jadi PNS? Allah. Jamin nggak dapat kerja? Buktinya banyak yang lulusan pada nganggur itu. Betul. Tapi kalau anak kita ngaji ilmunya Rasulullah, habis Quran, ngapal Quran, ngaji kitabnya orang-orang dahulu, dakwah, akhlak, maka kurikulum di pondok kita ini ya walaupun tidak formal, pertama tahfidzul Quran,
diniyah, ngaji kita, dakwah, akhlak. Kalau 4 ini sudah ada dalam diri kita itu sudah cukup sebetulnya. Dan kalau selesai, ada nggak kira-kira Ustadz yang susah hidupnya? Ada, sampai lihat. Benar. Jangan nyari kaya ya. Jangan nyari kaya, beda. Kalau nyari kaya, tapi nyari berkah. Punya anak berkah, punya menantu berkah, punya cucu berkah. Nah, ketika sama-sama mengamalkan agama, itu baru gambaran dunia. Bagaimana di akhirat? Masya Allah. Semoga lebih daripada itu lagi. Jadi, tidak ada pendidikan pondok anaknya. Biar ngaji. Kita nggak bisa didik, biar dititip sama Pak I, Pak Ustaz. Kalau anak-anak ada keluhan, biasa itu. Santai aja orang nggak nggak apa-apa itu. Jangan terlalu besar-besarkan ketika anak ada masalah sama kawannya, sama pondoknya. Mungkin makan tidak ini. Ya memang di pondok ini diprogram. Di rumah bebas, di pondok kan diatur. Makan sama soterong lah, malam bangun malam tahajud, pening pala. Ya nggak apa-apa. Terus aja terus. Proses itu. Jadi ketika anak mengeluh, ya kita sampaikan. Nggak apa-apa, itu biasa. Di rumah sakit, di pondok juga sakit. Di rumah makan, di pondok juga makan. Tapi lain kamu di pondok dengan di rumah. Jangan mudah menangis keluhan-keluhan, tapi dikasih semangat. Apalagi ada aduan, Pak saya tadi disabet sebat sama Pak Ustadz. Itu jangan di itu. Nggak apa-apa itu sebatan sayang sama kamu sebenarnya. Supaya kamu nggak disebat, kamu ya taat itu. Jangan anaknya kena sebat, dilapus sama anaknya, kita datang ke pondok. Tat, kau apa ya anakku itu? Itu. Jadi intinya di situ, ya. Tidak akan menjadi ulama. Betul ya Allah. Anak-anak kita selagi tidak cinta kepada ulama. Betul ya Allah. Cinta sama ulama. Bahkan kakak berat bawa hadiah. Ya, apa yang punya di rumah ada upi, bawa upi. Tas ini habis nyambut upi. Padahal ya ini juga roti kue juga ada. Sebagai adab itu. Ada kurma, bawa kurma. Kalau bisa seperti itu, biar ada timbul mahabbah. Saya kira itu mungkin sedikit kilas balik ya. Ini latar belakang Al-Fatah. Semoga ini Al-Fatah ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai hari kiamat semua masyarakatnya, penduduknya, santrinya, ustadznya. Amin ya Allah. Yang ada di sini dapat kebaikan, dapat barokah semuanya. Amin ya Allah. Dan kita berkumpul di dunia, nanti juga berkumpul di surga. Amin. Saling berkait mengait. Amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekali lagi saya tegaskan silahkan untuk menitipkan putra-putrinya untuk menghafal Al-Quranul Karim, Al-Hadis dan lain sebagainya di Pondok Pesantren Al-Fatah Cabang Betung, Kabupaten Musi Banyuasin ya Ustaz ya? Banyuasin, Sumatera Selatan. Tafadhal bagi wali santri yang hendak menitipkan putra-putrinya, pendaftaran setiap saat. Ya. Insyaallah. Mungkin kita akhiri dulu live ini. Terima kasih yang sudah mengikuti live ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah atas apa yang disampaikan oleh Yai Haji Arif tadi selaku Ketua Ponpes Al-Fatah Cabang Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Akhirnya live ini saya tutup. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan. Masya Allah terharu ya Bu. Masya Allah.